Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadil dengan NIM 25111111200009. Saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lampung Mangkurat dari angkatan 2025 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan saya mengenai uropoetika atau sistem urinaria. Jadi, uropoetika adalah istilah lain untuk sistem urinaria, yaitu sistem tubuh yang bertugas untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin atau air seni. Nah, berfungsi juga sebagai sistem penyaringan tubuh ketika sistem kemih membuang racun dan limbah dari tubuh. Nah, hasilnya itu berupa urin. Nah, dalam organ sistem urinaria itu terdapat 4 organ utama. Yang pertama itu adalah ginjal, kemudian ada ureter, kemudian yang ketiga itu ada kandung kemih, kemudian yang keempat itu ada uretra. Nah, jadi ini adalah gambar anatomi dari sistem urinaria. Yang organ paling atas itu ada ginjal atau kidneys, itu ginjal, kemudian ada ureter, kemudian ada kandung kemih atau bladder, itu kemudian ada juga prostat. Prostat itu hanya terdapat di organ reproduksi laki-laki, kemudian itu ada uretra. Kemudian juga di perempuan itu tidak terdapat prostat, tetapi di laki-laki itu terdapat prostat. Nah, kemudian kita lanjut langsung saja kita menjelaskan organ pertama, yaitu ginjal. Nah, ginjal itu merupakan sepasang organ yang bentuknya menyerupai seperti kacang dengan ukuran kurang lebih besar seperti kepalan tangan. Nah, ginjal itu terletak di bagian belakang rongga perut atau area punggung bawah. Satunya itu di sebelah kanan tulang belakang dan satu lainnya di sebelah kiri. Jadi teman-teman, ginjal itu tidak terletak di bagian depan perut ya teman-teman, tapi di belakang rongga perut atau di area punggung bawah. Nah, atau di sebelah tulang belakang. Nah, fungsinya itu apa? Fungsi ginjal itu tergolong sangat berat karena sangat penting bagi tubuh manusia juga, antara lain itu untuk menyaring darah, kemudian membuang limbah dalam bentuk urin, dan mengendalikan keseimbangan cairan tubuh serta mengatur keseimbangan garam tubuh atau elektrolit atau pH tubuh. Nah, kemudian di dalam ginjal itu juga terdapat bagian-bagian dalam ginjal. Yang pertama itu ada korteks. Korteks itu bagian luar ginjal, tempat awal filtrasi darah. Nah, kemudian itu ada medula. Medula itu bagian dalam yang berisi piramida untuk pemengkatan urin. Nah, kemudian juga ada setelah dari medula itu tadi ada piramida dan papila. Itu bertugas untuk menyalurkan urin menuju kaliks. Nah, setelah disalurkan menuju kaliks, pastinya di kaliks itu ada minor dan mayor kaliks, atau ada kaliks kecil dengan kaliks yang besar. Nah, bertugas untuk mengumpulkan urin dari papila sebelum ke pelvis. Kemudian itu ada pelvis renalis untuk mengumpulkan urin sebagai penampung urin atau sebelum masuk ke ureter. Kemudian itu ada juga arteri renalis yang membawa darah masuk ke ginjal. Jadi selain untuk proses sistem urin atau urinaria di ginjal, itu juga terjadi proses filtrasi darah. Itu khususnya juga di arteri renalis itu yang membawa darah masuk ke ginjal. Kemudian juga ada vena renalis. Jadi di vena renalis itu yang membawa darah keluar dari ginjal. Jadi arteri renalis itu membawa darah masuk ke ginjal, kemudian vena itu yang membawa darah keluar dari ginjal. Kemudian ada renal hilum. Renal hilum itu tempat keluar masuknya pembuluh darah dan ureter. Kemudian ada kapsul, yaitu lapisan pelindung luar ginjal. Jadi selubung-selubung yang berwarna biru dan merah ini itu adalah vena dan arteri. Lanjut, di ginjal juga itu terdapat kapsul Bowman, yang dimana kapsul Bowman itu adalah tempat terjadinya filtrasi pertama atau penyaringan darah dari glomerulus menjadi filtrat atau urin primer. Kemudian juga ada glomerulus, itu kumpulan kapiler yang melakukan filtrasi darah seperti molekul air, seperti air,
ion glukosa bisa lewat, kemudian tetapi sel darah seperti sel darah dan protein yang besar itu tidak bisa. Kemudian ada tubulus contortus proximal atau sering juga disingkat sebagai TKP, itu tempat reabsorpsi terbesar seperti glukosa, asam amino, ion, dan sebagian besar air yang dikembalikan ke darah. Kemudian ada lengkung Henle, itu mengatur keseimbangan air dan garam. Kemudian yang kelima itu ada tubulus contortus distal atau sering juga disingkat sebagai TKD. Nah, itu untuk melakukan sekresi ion atau limbah tertentu dan reabsorpsi ion sesuai kebutuhan tubuh. Nah, yang biasanya itu dipengaruhi oleh hormon, misalnya itu hormon aldosteron. Nah, kemudian itu juga di ginjal itu terdapat tubulus collectivus atau ductus collectivus yang mengumpulkan urin dari banyak nefron. Nah, juga mengatur konsentrasi akhir urin, kemudian dipengaruhi juga oleh hormon ADH untuk mengontrol. Nah, kemudian kita lanjut ke ureter. Jadi ureter itu adalah sebuah saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Jadi ureter itu sebuah saluran atau suatu pipa yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Jadi urin-urin yang setelah difiltrasi di ginjal itu akan disalurkan melalui ureter. Jadi dari ginjal ke kandung kemih. Nah, saluran ini tuh biasanya memiliki panjang sekitar 22 cm. Nah, berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan otot yang disebut dengan peristaltik. Nah, seperti tadi yang dijelaskan, fungsi utamanya pastinya itu untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui kontraksi otot secara ritmis. Nah, organ ini juga bekerja sama dengan organ lain dalam sistem kemih untuk menyaring darah, kemudian membuang limbah dan kelebihan air dari tubuh dalam bentuk urin. Nah, kemudian di ureter itu terdapat lapisan-lapisan. Ada 3 lapisan utama, yaitu yang pertama itu ada mukosa yang terdiri dari epitel transisional atau uretelium dan lamina propria sebagai penopang. Kemudian lapisan yang kedua itu adalah lapisan muscularis yang merupakan lapisan otot polos tebal yang bekerja menghasilkan peristaltik untuk mendorong urin menuju kandung kemih. Jadi kita saat kandung kemih kita penuh tuh kita akan merasakan untuk ingin mengeluarkan urin atau bisa kita sebut dengan buang air kecil. Kemudian tuh ada lapisan adventitia sebagai lapisan terluar yang berupa jaringan ikat longgar yang melekatkan ureter ke jaringan yang lainnya. Kemudian juga yang putih-putih ini itu adalah lumen ureter, yang bagian putih di tengah gambar ketika kita melihatnya di secara histologi. Nah, warna putih itu yang kemudian yang terlihat seperti bintang stellate dan dikelilingi oleh otot polos yang padat. Jadi otot polos yang padat ini adalah yang berwarna-warna merah ini yang mengelilingi lumen ureter. Kemudian kita lanjut di kandung kemih atau juga sering disebut sebagai vesika urinaria, adalah tempat penyimpanan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, bagian dari sistem perkemihan ini tuh dapat menampung sekitar 400 sampai 600 ml urin. Nah, jika kandung kemih itu sudah terisi penuh, akan timbul dorongan untuk buang air kecil, yaitu yang disebut juga tadi kontraksi peristaltik. Kemudian itu ada fungsinya itu yang fungsi kandung kemih yang sehat pastinya tuh menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Namun fungsi ini tuh bisa terganggu jika terdapat infeksi atau masalah kesehatan lainnya yang terdapat pada kandung kemih. Nah, di kandung kemih itu juga terdapat beberapa bagian atau beberapa bagian, yaitu yang pertama itu ada mukosa. Mukosa itu lapisan terdalam kandung kemih yang dapat meregang. Kemudian itu ada rugae, itu lipatan mukosa saat kandung kemih kosong. Jadi saat kandung kemih kosong itu setelah kita buang air kecil itu, rugae itu akan membuat lipatan karena kandung kemih itu kosong. Kemudian ada submukosa, itu lapisan penyangga di bawah mukosa. Kemudian itu ada juga detrusor muscoil, itu
otot utama yang berkontraksi saat buat air kecil. Kemudian ada fibrous connective tissues, itu jaringan ikat kuat pelindung di dinding kandung kemih. Kemudian ada ureteral opening, itu tempat masuknya urin dari kedua ureter. Karena di ureter itu disclaimer teman-teman ada dua, jadi ada di sebelah kanan juga dan sebelah kiri. Nanti akan dari ureter opening itu akan bersama-sama masuk di kandung kemih. Jadi itu tempat masuknya urin dari kedua ureter. Jadi ureter opening itu tempat masuknya atau tempat berkumpulnya urin dari kedua ureter itu. Nah, ada trigon itu area segitiga di dasar kandung kemih yang tidak memiliki ruge. Ruge tadi itu adalah lipatan mukosa saat kandung kemih kosong. Jadi trigon itu tidak memiliki ruge atau tidak terdapat lipatan. Kemudian ada internal urethral orifice, itu pintu keluarnya urin menuju uretra. Jadi internal urethral orifice itu di dekat di dekat uretra. Jadi dia tuh yang pintu keluarnya urin menuju uretra. Jadi dia di bagian kecil ini sebelum uretra. Kemudian yang terakhir itu organ yang terakhir ada uretra. Jadi uretra itu adalah saluran juga yang mengeluarkan urin dari tubuh saat buang air kecil. Jadi uretra itu yang menghubungkan kandung kemih ke area luar tubuh. Organ ini tuh menghubungkan kandung kemih dan lubang saluran kemih pada ujung penis atau saluran kencing pada wanita. Pada penis panjangnya itu sekitar 20 cm, sedangkan pada wanita itu sepanjang 3-4 cm. Kemudian fungsi utamanya itu untuk mengalirkan urin keluar dari tubuh. Organ ini itu menghubungkan kandung kemih ke lubang kencing. Jika uretra terinfeksi atau terluka, bisa terjadi gangguan pada fungsi uretra yang ditandai dengan rasa nyeri atau kesulitan buang air kecil. Jadi kalau kita kesulitan membuang air kecil atau terdapat rasa nyeri saat kita buang air kecil, itu pastinya terdapat gangguan pada uretra atau bagian sistem urinaria yang lainnya. Tapi kebanyakan itu terjadi atau mengalami gangguan itu di uretra. Kemudian disclaimer juga, uretra laki-laki bertusuk itu lebih panjang dan berkelok, sedangkan uretra perempuan itu jauh lebih pendek. Makanya tadi panjang uretra laki-laki itu sampai 20 cm, tetapi panjang uretra pada perempuan itu hanya 3-4 cm. Nah, perbedaan panjang inilah yang menjadi ciri utama keduanya. Jadi laki-laki itu lebih panjang uretranya, sedangkan perempuan itu hanya sekitar 3-4 cm. Nah, di uretra perempuan itu terdapat juga beberapa bagian. Ada external urethral sphincter, itu otot pengontrol keluarnya urin. Kemudian external urethral opening, itu lubang uretra yang berada di vestibul. Kemudian ada lokasi uretra yang berada di antara klitoris dan vagina. Itu akan dijelaskan juga nanti di reproduksi wanita. Kemudian kalau pada laki-laki itu terdapat beberapa bagian juga, terdapat beberapa daerah juga. Atau yang pertama itu ada prostatic uretra, itu bagian uretra yang melewati prostat. Kemudian ada membranous uretra, bagian yang melewati urogenital diaphragma. Kemudian ada penile uretra, bagian panjang uretra di dalam penis. Jadi bagian panjang itu biasanya disebut dengan penile uretra. Kemudian juga ada external urethral sphincter, seperti sama organ perempuan juga tadi, itu ada otot yang mengontrol keluarnya urin. Kemudian ada external urethral mehalus, itu lubang uretra di ujung penis. Jadi ada lubang di ujung penis yang dimana tempat keluarnya urin. Nah, kemudian sudah sampai di kesimpulan. Jadi sistem urinaria itu berfungsi menyaring darah, kemudian membuang zat-zat dalam bentuk urin, serta menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH tubuh melalui kerja ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra.
Oke, jadi sekian dari saya mengenai sistem urinaria atau urepoetika. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.